Ayo, Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang hakikat apresiasi sastra anak. Yang beranggotakan, yang pertama ada Sifan Wafiah dengan NIM 2019-015-318. Yang kedua ada Albit Hanif Al-Kamil dengan NIM 2019-015-313. Yang ketiga ada Erni Yunarti dengan NIM 2019-015-284. Yang keempat ada Anindya Dwi Okta Maharani yang dengan NIM 2019-015-294. Yang kelima ada Iman Setia Luhur dengan NIM 2019-015-322. Kelompok 7 ini akan membahas 2 subbab. Yang pertama ada hakikat apresiasi sastra anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja sih manfaat apresiasi sastra anak. Penjelasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Albit. Dipersilakan Saudara Albit. Baik, yang pertama hakikat apresiasi sastra anak. Hakikat apresiasi sastra anak adalah sastra pada hakikatnya adalah cerita atau gambaran kehidupan, image of life, yaitu penggambaran secara konkret tentang model-model kehidupan manusia. Sastra adalah metafora kehidupan, metaphor of living, yaitu model-model kehidupan dalam sastra merupakan kiasan, simbolisasi, dan perbandingan dari kehidupan sesungguhnya. Pada dasarnya, karakteristik sastra tersebut di atas berlaku untuk semua jenis sastra, termasuk sastra anak. Pengertian sastra anak. Sastra anak adalah pengertian sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6 sampai 13 tahun. Seperti pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntun kecerdasan emosi anak. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anindya. Menurut Han, dalam Witakania 2008 halaman 8 mendefinisikan sastra anak sebagai buku bacaan yang dibaca oleh yang secara khusus juga untuk dan yang secara khusus pula memuaskan sekelompok anggota yang kini disebut anak. Jadi sastra anak adalah buku bacaan yang sengaja ditulis untuk dibaca anak-anak. Isi buku tersebut harus sesuai dengan minat dan dunia anak-anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosional dan intelektual anak, sehingga dapat memuaskan mereka. Selanjutnya, pengertian apresiasi. Istilah apresiasi menurut Goff memiliki beberapa makna, yaitu 1. Pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. 2. Pemahaman dan pengungkapan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan. Selanjutnya, pengertian apresiasi sastra anak. Sehingga dapat diketahui bahwa apresiasi sastra anak adalah sebuah penghargaan, pengenalan, dan pemahaman penghayatan yang tepat terhadap nilai sastra dan kegairahan kepadanya pada sebuah karya sastra anak, terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iman. Baik, selanjutnya manfaat dari apresiasi sastra anak. Manfaat dari memberi apresiasi kepada anak. 1. Meningkatkan keterampilan kreativitas. Apresiasi
adalah semangat baginya untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan sebuah karya yang lebih baik lagi. Apresiasi tersebut juga akan membantu membangun keterampilan anak agar bisa lebih terampil lagi dalam menghasilkan sebuah karya yang baik. Kedua, membahagiakan anak agar terhindar dari stres. Penghargaan membuat anak merasa senang. Emosi positif yang terbentuk pada diri anak ini nantinya akan menciptakan rasa bahagia, sehingga ia pun akan terhindar dari depresi. Ketiga, sebagai motivasi belajar anak. Apresiasi ibarat sebuah dukungan yang dapat membangkitkan rasa percaya diri dan melecut ia untuk giat dalam belajar banyak hal baru. Baik, nomor 4, meningkatkan kemandirian anak. Dengan apresiasi merasa yakin bahwa ia mampu melakukan kegiatan tersebut, sehingga ia akan melakukannya dengan senang hati. Hal itu membuat anak lebih mandiri. Kelima, membangun kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Ketika anak mendapatkan banyak penghargaan, maka ia akan dikelilingi oleh banyak energi positif. Ia juga akan terbiasa diperhatikan, sehingga kepekaannya terhadap lingkungan di sekitarnya pun akan meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Erni. Selanjutnya yaitu 6, menghindarkan anak dari perbuatan curang. Menghindarkan anak dari berbuat curang demi memperoleh hasil yang baik. Berkat rasa percaya diri yang berhasil terkumpul di dalam dirinya karena mendapatkan apresiasi. Yang ketujuh, mempererat ikatan orang tua dan anak. Apresiasi adalah salah satu cara untuk membangun sebuah ikatan yang erat antara ibu dan anak. Yang kedelapan, apresiasi tanpa berlebihan. Apresiasi juga tidak boleh diberikan terlalu berlebihan. Manfaat apresiasi sastra anak. Yang pertama, manfaat estetik. Manfaat estetik adalah manfaat yang dirasakan oleh seorang pelaku apresiasi sastra atau apresiator karena hasil karya sastra yang diapresiasi memiliki keindahan. Karena keindahan suatu hasil karya, sang apresiator merasa puas dan lebih peka perasaannya. Yang kedua, manfaat pendidikan. Manfaat apresiasi sastra yang dapat kita peroleh berkaitan dengan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tema sebuah karya sastra, misal puisi. Puisi yang bertemakan ketuhanan akan memberikan pelajaran tentang penyembahan kepada Tuhan, pendalaman keagamaan, serta mengajarkan tentang moral. Puisi yang bertemakan kemiskinan akan mengajarkan rasa empati, welas asih, dan kedermawanan bagi apresiator. Yang ketiga, manfaat memperluas wawasan. Seorang apresiator puisi akan memperoleh wawasan yang luas terhadap berbagai hal. Misalnya, setelah apresiasi puisi berjudul saja seorang bapak kepada anaknya. Karya Sangubanyu Purworejo, apresiator akan merasa bahwa di dalam hidup ini pasti terjadi persaingan dan kegagalan bukanlah suatu yang harus dijauhi dan ditakuti. Yang keempat, manfaat psikologi. Manfaat psikologi diperoleh apresiator ketika ia beban seorang apresiator. Selanjutnya, menurut Wardani 1981 menyatakan bahwa manfaat apresiasi sastra diantaranya 1. Melatih keempat keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sendiri. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.